Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope you are doing great as always. Kembali lagi di pelajaran bahasa Inggris sama Miss Ica. Nah, untuk pelajaran hari ini, semoga semuanya tetap semangat ya. Yang belum ke pondok, Miss tunggu banget di pondok. Dan untuk hari ini silahkan siapkan catatannya dulu, alat tulisnya. Kalau misalkan belum sarapan, boleh sarapan dulu ya. Oke, so hari ini kita masih tetap akan belajar hal yang sama seperti pertemuan kemarin, tapi kita akan fokus di ngasih selamat dengan kata happy dan juga ngasih ekspresi harapan dan cara meresponnya. Tujuannya apa? Tujuannya biar nanti kalian bisa ngasih ekspresi harapan, gimana caranya ngasih harapan dalam bahasa Inggris ketika ada teman kalian yang misalnya membutuhkan saran, misalnya nih membutuhkan suatu pertolongan berupa harapan kayak gitu. Nanti kalian bisa ngasih harapan dengan pakai bahasa Inggris, karena hal ini tuh sangat amat umum ya di kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut ya. Nah, dalam hal ini kita kan biasanya nih dalam bahasa Indonesia kita kalau misalnya ada ulang tahun, kita biasa bilang selamat ulang tahun dan kita ngasih harapan kan. Misalnya nih, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, kayak gitu kan ya. Next, kalau misalkan ada orang yang jabatannya udah naik, kita biasa bilang selamat atas posisi barunya. Terus semoga kamu bisa mengemban amanah yang baru ini, misalkan kayak gitu. Ataupun ketika misalnya ada saudara kita yang baru melahirkan, kita biasanya ngasih selamat dengan bilang selamat ya atas kelahiran bayinya, semoga anaknya soleh atau soleha, bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, biasanya kayak gitu kan ya. Dan juga ini ketika misalkan ada hari raya besar, nah yang salah satunya hari raya kita rayakan itu kan Idul Fitri. Jadi kita bisa bilang dalam bahasa Indonesia kan biasanya kita bilang selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, semoga segala dosa-dosa kita diampuni dan amal ibadah kita selama Ramadan diterima, kayak gitu kan ya. Nah, sekarang ini kita mau coba mengekspresikannya pakai bahasa Inggris. Kayak gimana aja ya, let's see. Nah, jadi biasanya ya, kan kemarin kita belajar tentang ngasih selamat. Kemarin kita pakai congratulations. Contohnya kayak gini. Congratulations on your achievement as the winner of storytelling competition. Ya, biasanya kayak gitu kan ya. Kita kemarin pakai congratulations. Today kita bakal pakai happy. Happy apa? Bukan happy, bukan happy senang, tapi di sini happy. Di sini maksudnya selamat. Let's see the example. Kayak gini, Happy Mother's Day. Nah, kan Mother's Day occasion yang spesial ya, acara yang spesial. Jadi kita bisa bilang ke ibu kita kalau misalkan ada acara ini atau ada hari ini, kita bilang tanpa gangguan Happy Mother's Day, kayak gitu ya. Nah, jadi yang mau Miss tekenin ini adalah hari ini kita bakal belajar pakai happy, kata happy. Nah, contohnya ini kayak gini ya. For example, Happy New Year ketika ada tahun baru, atau misalkan Happy Mother's Day ketika ada hari ibu, Happy Graduation, Happy Eid Mubarak, atau Happy Idul Fitri, Happy Friendship Day, Happy Newly Born, Happy Wedding. Ini happy weddingnya ada 2 ya, harusnya Happy Birthday bisa ya, Happy Birthday. Nah gitu. Nah sekarang cara ngeresponnya tuh sebenarnya nggak jauh beda sama yang kemarin. Jadi kita cuma ngasih kayak thank you, kayak gini ya. Kayak misalnya thank you, it's very kind of you.
thank you very much, thanks a lot, it means a lot to me, kayak gitu. Jadi kita tuh ketika dikasih harapan kita harus bilang terima kasih. Nah itu untuk pakai happy. Jadi simply kita ngasih happy ditambah dengan occasionnya apa, eventnya apa. Misalkan ada yang kelulusan, ya kita bilang happy graduation. Pun ketika ada yang menikah, happy wedding, kayak gitu. Moving on, kita punya expression of hope. Jadi expressing hope ini bisa dilanjutkan ketika kita udah ngasih selamat. For example, when we say happy graduation, we can say happy graduation, I hope you can be success in life, kayak gitu bisa. Atau misalkan happy wedding, I hope you can get a good life with your new partner, kayak gitu bisa juga, bisa banget. Nah expressing hope ini kayak gimana aja sih contohnya kayak gini ya. Jadi simply hope itu dia kita ngasih sebuah harapan terhadap orang itu. Nah contohnya kayak gini, I hope you are doing fine, saya harap kamu baik-baik aja, kayak gitu. Or I hope you have a happy life. For example, untuk orang yang baru nikah, I hope you have a happy life, kayak gitu. Atau I hope you will get better soon. Nah ini kasus ini biasanya untuk orang yang baru aja kena musibah sakit, kayak gitu ya. Jadi gak selamanya harapan itu diikuti dengan ucapan selamat gitu. Jadi kalau misalkan ada selamat dikasih harapan gak apa-apa, tapi tidak selamanya itu tuh berbarengan dengan selamat. Ada juga ketika misalkan kita dilanda musibah nih, misalkan misalnya nih ya, kita ini sakit misalnya. Nah teman kita tuh bisa bilang kayak gini, I hope you get better soon, atau I hope you get well soon, bisa kayak gitu. Atau misalkan ketika kita misalkan apa ya itulah intinya, ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah itu tuh bisa banget untuk orang ngasih harapan ke kita untuk menenangkan, kayak gitu. Nah ketika kita dikasih sebuah harapan dari seseorang, kita juga wajib mengapresiasinya dengan bilang kayak gini. Intinya ada thank you-nya juga ya, kayak misalkan thanks for the hopes, yes I hope so itu artinya iya saya juga berpikiran sama gitu, saya juga berharap sama, kayak gitu. Atau thank you very much for your hope, makasih banyak ya buat harapannya, kayak gitu. Nah ini seputar untuk cara meresponnya, kayak gitu. Nah untuk tugas hari ini adalah silahkan cari tentang pemberian ucapan harapan di Google. Nanti kalau misalkan kalian udah ketemu percakapan tentang harapan ini, ngasih harapan, disalin, dimasukin ke buku catatan, difotokan di WhatsApp dan dikirim ke nomor miss ya. Itu untuk tugas pertama. Untuk tugas kedua, ini di kelas miss ini wajib membuat buku portofolio. Jadi selain buku catatan, kalian wajib punya buku portofolio. Nah buku portofolio ini tugasnya adalah untuk mendokumentasikan atau mengumpulkan tugas-tugas kalian yang berupa PR, karya dan sebagainya. Jadi kita masukin sana, dan itu tuh beda banget sama buku catatan ya. Jadi kalau buku catatan itu khusus untuk catatan-catatan kalian, dan buku portofolio itu untuk tugas kalian. Nah bukunya ini Miss harap dihias sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Contohnya kayak gini nih. Nah ini punya Alexa. Jadi Alexa tuh dibuat galaksi, tapi depannya itu dia dibuat kayak tulisan-tulisan dibagusin gitu. Nah ini jangan lupa dikasih tulisan portofolio, terus nama lengkap ya, harusnya ini nama lengkap, nomor absen sama kelas juga dihias ini. Ini contoh yang kedua, ada yang punya Karina.
Nah, Karina udah ada namanya Karina, terus dikasih portofolio, nama portofolio, terus juga dikasih quotes, misalkan language is our crown, bisa. Nah, ini contoh tugasnya Karina. Jadi ini tuh karya yang nanti akan kalian tempelkan di portofolio. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya karya-karya, nanti wajib ditempel di sini. Kayak gitu. Gitu aja buat hari ini. Thank you so much for your attention. I really hope you can be back soon to our school, and I cannot wait to meet you on soon, really soon. Thank you so much for your attention. I hope you're doing fine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.